Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Azura. Di sini saya akan menjelaskan materi implementasi masa bayi yang dengan perkembangan peserta didik dengan mata kuliah psikologi perkembangan anak yang diampu oleh dosen Bunda Wiwin MPSI. Kita langsung dengan pembahasannya, itu pengertian masa bayi. Masa bayi dianggap sebagai masa dasar karena merupakan dasar periode kehidupan yang sesungguhnya, karena pada saat ini banyak pola perilaku, sikap, dan pola ekspresi emosi terbentuk. Dan masa bayi berlangsung 2 tahun pertama setelah periode bayi baru lahir. Nah, di sini ada ciri-ciri masa bayi. Masa bayi itu yang pertama ada masa bayi adalah masa dasar yang sesungguhnya, yaitu meskipun seluruh masa anak-anak terutama tahun awal dianggap sebagai masa dasar. Terus ada juga masa bayi adalah masa di mana pertumbuhan dan perubahan berjalan pesat. Itu bayi berkembang pesat baik secara fisik maupun psikologis. Dengan cepatnya pertumbuhan ini, perubahan tidak hanya terjadi dalam penampilan tetapi juga dalam kemampuan. Yang C-nya ada masa bayi adalah masa berkurangan ketergantungan. Berkurangnya ketergantungan merupakan efek dari pesatnya perkembangan pengendalian tubuh yang memungkinkan bayi untuk duduk, berdiri, untuk bergerak, mengambil hal-hal benda-benda yang tersebut. Terus yang D, masa bayi adalah masa meningkatkannya individualitas. Yang E, masa bayi adalah permulaan sosialisasi. F, masa bayi adalah permulaan perkembangan penggolongan peran seks. Yang G, masa bayi adalah masa yang menarik. H, masa bayi merupakan permulaan kreativitas. Terus masa bayi adalah masa berbahaya. Dan kita lanjut dengan perkembangan bayi pada masa infansi, itu perkembangan fisik. Terus ada aktivitas bayi dan vokalisasi bayi. Terus yang D, kemampuan sensorik bayi dan kesadaran, kemampuan belajar, emosi bayi neonatal, permulaan kepribadian. Lanjut dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu ada gizi, defisiensi vitamin, iodium, dan lain-lainnya. Dengan menghilangkan vitamin tertentu dari dalam makanan binatang yang sedang hamil, Warkani menemukan kelainan pada anak binatang tersebut. Jenis kelainan tersebut dapat diduga sebelumnya dengan menghilangkan vitamin tertentu. Telah dibukti pula bahwa kurang makanan selama kehamilan dapat meningkatkan angka kelahiran mati dan kematian neonatal. Diketahui pula bahwa pada ibu dengan keadaan gizi yang jelek tidak dapat terjadi konsepsi. Terus yang kedua ada toksin kimia. Toksin kimia ada profiltiolasil, aminofterin, obat kontrasepsi, dan lainnya. Telah lama diketahui bahwa obat-obatan tersebut dapat menimbulkan kelainan seperti misalnya palatoskizis hidrosefalus, disostosis kranial. Yang ketiga, bayi yang lahir dari ibu yang menderita diabetes mellitus sering menunjukkan kelainan berupa makrosomia, kardiomegali, dan hiperplasia adrenal. Hiperplasia fulaulogenes akan mengakibatkan hipoglikemia. Umur rata-rata ibu yang melahirkan mongoloid dan kelainan lain umumnya lebih tinggi dibandingkan dengan umur ibu yang melahirkan anak normal. Yang keempat ada radiasi sinar röntgen, radium, dan lainnya. Pemakaian radium dan sinar röntgen yang tidak mengikuti aturan dapat mengakibatkan kelainan pada fetus. Yang kelima, infeksi Heteroplasmosis, syphilis, dan lainnya, rubella, German measles, dan mungkin pula infeksi virus atau bakteri lainnya yang diderita oleh ibu pada waktu hamil muda dapat mengakibatkan kelainan pada fetus seperti katarak, bisu, tuli mikrocephalic. Dan bisa juga fetus seperti
dan bisa juga berkelainan kepada kongenital jantung. Yang keenam ada imunitas. Keadaan ini timbul atas dasar adanya perbedaan golongan darah antara fetus dan ibu, sehingga ibu membentuk antibodi terhadap sel darah merah bayi yang kemudian melalui plasenta masuk ke dalam peredaran darah bayi yang akan mengakibatkan hemolisis. Yang ketujuh ada anoksia embrio atau gangguan fungsi plasenta. Keadaan anoksia pada embrio dapat mengakibatkan pertumbuhannya terganggu. Kita lanjut dengan aspek yang berkembang pada masa bayi. Itu ada aspek fisik, psikologis, motorik, perkembangan bicara, dan perkembangan emosi, perkembangan kognitif, perkembangan moral. Terus masalah-masalah dalam periode bayi itu ada masalah yang dapat membahayakan secara fisik dan yang perlu menjadi perhatian orang tua dan lingkungannya adalah kematian, penyakit, kecelakaan, kurang gizi, menjadi gemuk. Itu masalah-masalah yang berhubungan dengan psikologis, perkembangan motorik, bahaya dalam berbicara dan bahaya emosi, kurangnya kasih sayang dan tekanan serta takut dan marah, kasih sayang yang berlebihan serta emosi yang kuat. Terus ada peran lingkungan terhadap perkembangan bayi. Seseorang bayi dilahirkan dalam keadaan tidak berdaya, belum dapat makan, baru punya refleks menghisap dan menelan. Dan di sini aja keluarga adalah lingkungan yang pertama dan utama yang diharapkan dapat memberikan rangsangan agar sensomotoriknya dapat bereaksi, terus memperhatikan kesehatan dan gizi karena bayi belum dapat menolong diri sendiri gitu. Terus menciptakan lingkungan yang kondusif untuk berkecembangan, terus memberikan model tantangan konsep moral dan nilai yang benar dan salah, terus memberikan pujian atas kemajuan mereka mencapai gitu ya, yang mereka capai, terus memberikan kebiasaan bermain dan konstruktif. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dengan materi implementasi perkembangan peserta didik. Jika ada salah, saya mohon maaf. Saya undur diri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.